Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1. Di sini kami akan menjelaskan tentang analisis kurva S, yaitu mengenai pengembangan mobile game dan science lab. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan kelompok saya terlebih dahulu. Yang pertama itu ada Muhammad Iqbal dengan NIM 16 10 11 80. Yang kedua ada Hatmaat Mimi Fako dengan NIM SOP 20 10 11 59. Yang ketiga ada Listiani Hapsari dengan NIM 21 10 10 28. Dan ada saya sendiri yaitu Salsa Diniarti dengan NIM 21 10 10 29. Nah, untuk daftar isinya yaitu yang pertama ada definisi kurva S, yang kedua ada tujuan dan manfaat kurva S, yang ketiga ada tabel activity, yang keempat ada network planning, yang kelima ada analisis kurva S, dan yang terakhir ada kesimpulan. Nah, untuk yang pertama yaitu ada pengertian kurva S yang akan dijelaskan oleh Muhammad Iqbal. Kepada Muhammad Iqbal, saya Terima kasih Mbak Salsa. Untuk pengertian kurva S adalah salah satu metode perhitungan yang populer digunakan dalam dunia konstruksi. Melansir dari Wright dalam istilah manajemen proyek, kurva satu ini adalah sebuah grafik matematis yang menggambarkan data kumulatif sebuah proyek seperti biaya atau durasi waktu kerja yang telah digunakan ataupun presentasi waktu pekerjaan selesai. Yang kedua yaitu ada tujuan dari kurva S dan juga ada manfaat dari kurva S yang akan dijelaskan oleh Hatma. Kepada Hatma saya bisa. Tujuan dari mengamati dan menganalisis kurva S adalah untuk memahami dan memprediksi tren pertumbuhan ekonomi serta untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhinya. Next. Untuk manfaatnya sendiri adalah analisis pertumbuhan ekonomi. Kurva S memberikan gambaran visual tentang pertumbuhan ekonomi dari waktu ke waktu. Yang kedua ada perencanaan ekonomi. Kurva S dapat digunakan sebagai alat perencanaan ekonomi. Yang ketiga ada proyeksi masa depan. Berdasarkan analisis kurva S, kita dapat membuat proyeksi atau perkiraan tentang pertumbuhan ekonomi di masa depan. Yang keempat ada pengambilan keputusan investasi. Kurva S juga dapat memberikan informasi berharga bagi investor. Next. Yang selanjutnya yaitu ada tabel activity dan juga network planning yang akan dijelaskan oleh Listiani. Oke, di sini ada tabel aktivitas dari proyek yang kami buat. Di sini dalam proyek ini langkah awal adalah persiapan awal yang ditandai dengan aktivitas A. Aktivitas ini dilakukan selama 2 minggu dengan biaya sebesar 1 juta rupiah. Setelah dilakukannya aktivitas A, maka dilanjutkan dengan desain konsep B yang ditandai dengan aktivitas B. Nah, aktivitas ini merupakan aktivitas non-kritis yang memiliki durasi 3 minggu dengan biaya 20 juta rupiah. Selanjutnya, pengembangan game yang ditandai dengan aktivitas C dilakukan selama 4 minggu. Setelah selesai aktivitas B, nah biaya yang dibutuhkan untuk aktivitas ini adalah 70 juta rupiah. Kemudian terdapat integrasi pembelajaran dalam game yang ditandai dengan aktivitas D. Aktivitas D ini bergantung pada aktivitas C yang memiliki durasi 3 minggu dengan biaya sebesar 75 juta rupiah. Setelah itu dilakukan desain dan pengembangan laboratorium virtual yang ditandai dengan aktivitas E. Aktivitas E ini bergantung pada aktivitas B dan C. Aktivitas ini memakan waktu 3 minggu dan memerlukan biaya sebesar 50 juta rupiah. Lalu selanjutnya ada pengujian dan evaluasi laboratorium virtual yang ditandai dengan aktivitas F. Aktivitas F ini dilakukan setelah selesainya aktivitas D dan E. Aktivitas ini memakan waktu selama 2 minggu dengan biaya 5 juta rupiah. Setelah semua aktivitas tersebut selesai, maka dilakukan peluncuran dan pemasaran game yang ditandai dengan aktivitas G. Aktivitas G ini dilakukan selama 1 minggu dengan biaya sebesar 20 juta rupiah.
Dan yang aktivitas terakhir yang dilakukan yaitu perawatan dan pemeliharaan. Aktivitas ini ditandai dengan aktivitas H yang bergantung pada aktivitas G dan memakan waktu 3 minggu dengan biaya sebesar 8 juta rupiah. Nah, secara keseluruhan, perkiraan biaya total proyek ini adalah 231 juta rupiah. Dalam presentasi ini selanjutnya ada network planning dari tabel aktivitas tersebut. Nah, di sini ada network planning yang dibuat berdasarkan aktivitas-aktivitas yang ada pada tabel. Untuk aktivitas A sendiri ini memiliki durasi 2 minggu, sedangkan untuk aktivitas B selanjutnya ini bergantung dari aktivitas A yang memiliki waktu 3 minggu. Namun pada aktivitas B ini termasuk aktivitas non-kritis karena di aktivitas B ini terdapat slak dengan jumlah 1 minggu. Selanjutnya, di sini ada aktivitas C. Aktivitas C ini memiliki durasi waktu 4 minggu. Aktivitas C ini tergantung dari aktivitas A. Pada aktivitas C ini tidak memiliki slak atau keterlambatan. Sedangkan aktivitas selanjutnya yaitu aktivitas E yang memiliki durasi waktu 3 minggu. Aktivitas E ini dapat dilakukan setelah aktivitas B ataupun setelah aktivitas C. Namun karena aktivitas B merupakan aktivitas non-kritis, maka aktivitas E ini dilakukan setelah aktivitas C. Selanjutnya ada aktivitas D dengan durasi waktu 3 minggu. Aktivitas D ini tergantung dari aktivitas C. Selanjutnya yaitu aktivitas F yang memiliki durasi waktu 3 minggu. Nah, aktivitas ini bergantung dari aktivitas D dan aktivitas E. Jadi aktivitas F dapat dilakukan setelah aktivitas E maupun aktivitas D. Selanjutnya adalah aktivitas G yang memiliki durasi waktu selama 1 minggu, dan aktivitas G ini tergantung dari aktivitas F. Lalu yang terakhir ada aktivitas H dengan durasi waktu 3 minggu. Aktivitas H ini tergantung dari aktivitas sebelumnya yaitu aktivitas G. Nah, jalur kritis dari network planning ini ada 2 jalur, yaitu aktivitas A, C, D, F, G, dan H. Untuk aktivitas jalur kritis yang kedua ada A, C, E, F, G, dan H. Hal ini karena pada aktivitas E dan D ini tidak memiliki slak, jadi kedua aktivitas ini dapat dikatakan sebagai aktivitas kritis. Oke, lanjut. Oke, selanjutnya yaitu ada analisis kurva yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Nah, seperti yang tadi disebutkan oleh Listiani bahwa adanya network plan. Nah, fungsinya network plan di sini tuh yaitu untuk menganalisis analisis kurvanya ini. Nah, di sini kita dijelaskan bahwa pekerjaannya itu terdiri dari 8 pekerjaan utama, dimulai dari persiapan dan berakhir dengan pemeliharaan dan perawatan. Nah, untuk harga pekerjaannya itu dengan jumlah 231 juta. Nah, untuk durasinya yaitu ada 2 minggu sampai 4 minggu. Nah, di sini ada bobot, di mana bobot ini didapatkan di sini bobot ini itu didapatkan dari harga pekerjaan. Di sini harga pekerjaan dari persiapan awal dibagi dengan jumlah dari harga pekerjaan semuanya dibagi 100%. Nah, di sini bobot yang didapatkan yaitu 0,4. Nah, untuk pengalokasian per minggunya itu bagaimana? Nah, di sini dikarenakan di sini durasinya yaitu 2 minggu, maka 0,43 ini tuh dibagi menjadi 2, yaitu pada minggu pertama yaitu 0,22 dan juga minggu kedua yaitu 0,22. Nah, untuk desain konsep game juga seperti itu, yaitu di mana bobotnya itu didapat dari harga pekerjaannya yaitu 20 juta dibagi dengan 231 juta, maaf, dikali dengan 100%. Nah, di sini itu hasilnya yaitu 8,66. Nah, di sini durasinya yaitu 3 minggu ya. Maka dari itu 8,66 itu dibagi menjadi 3 minggu, maka di sini hasilnya yaitu 2,89. Nah, kenapa penempatan
desain konsep game ini itu setelah dari si persiapan awal. Nah, seperti yang tadi Listiani jelaskan bahwa aktivitas B itu tergantung hasil dari aktivitas A, yaitu persiapan awal gitu. Makanya di sini kita dimasukkannya yaitu pada minggu ketiganya. Nah, untuk pengembangan game di sini yaitu dengan harga pekerjaannya tuh 70 juta. Nah, untuk bobotnya 30,30. Nah, itu dari mana? Dari yang tadi saya jelaskan gitu. Untuk mencari bobot itu yaitu harga dari pekerjaannya tersebut dibagi dengan hasil keseluruhan harganya dikali dengan 100. Nah, di sini bobot di sini tuh harus mencakup 100%. Nah, terus di sini untuk pengembangan gamenya itu disimpan di minggu ketiga. Nah, kenapa disimpan di minggu ketiga? Karena di pengembangan game ini tuh dia itu sama seperti di aktivitas B, yaitu dia setelah di aktivitas A. Maka dari itu kita menyimpannya itu di setelah si aktivitas A. Nah, untuk yang selanjutnya itu ada integrasi pengembangan game, di mana di sini bobotnya yaitu 32,47. Nah, dibagi menjadi 3 yaitu 10,82. Nah, di sini itu lanjutannya dari si aktivitas C, karena tadi disebutkan di network plan kalau aktivitas D itu setelah aktivitas C. Nah, maka dari itu penempatannya itu di minggu ke-7, sebanyak 3 minggu di sini sampai minggu ke-9. Nah, untuk desain dan pengembangan laboratorium, di sini didapatkan bobot yaitu 21,65. Nah, durasinya itu 3 minggu. Kita bagi, bobotnya dibagi dengan durasinya. Nah, di sini sama seperti di integrasi pembelajaran ke dalam game, dia itu dimasukkan di minggu ke-7. Karena di network plan-nya yaitu dia setelah si aktivitas C, maka dari itu kita dimasukkannya di sini di minggu ke-7 sampai minggu ke-9. Nah, untuk selanjutnya yaitu ada pengujian dan pengevaluasian. Nah, di sini bobotnya itu 2,16 dibagi menjadi 2 yaitu 1,08. Nah, di sini juga penempatannya itu setelah pengerjaan dari integrasi pembelajaran dan juga desain. Kenapa? Karena pengujian ini tuh dilakukannya tuh setelah desain sama integrasi sesuai dengan network plan yang telah ditentukan gitu. Nah, untuk peluncuran dan pemasaran di sini durasinya yang paling singkat yaitu 1 minggu. Nah, maka dari itu bobot yang paling rendahnya itu yaitu 0,87 di peluncuran dan pemasaran. Nah, di sini peluncuran dan pemasaran dilakukan setelah pengujian. Maka dari itu dia ditempatkan di 0,08 itu di minggu ke-12. Nah, terus perawatan dan pemeliharaan itu mendapatkan bobot yaitu 3,46 dibagi menjadi 3 yaitu 1,2. Nah, di sini kita disimpannya itu setelah peluncuran dan pemasaran. Maka dari itu di minggu ke-13 sampai minggu ke-15. Nah, per minggunya ini tuh kita dapatkan dari mana sih? Nah, kita mendapatkannya itu dari network plan yang tadi yang telah dihitungkan gitu. Jadi kita merencanakannya selama 15 minggu gitu. Nah, terus di sini ada jumlah. Nah, jumlah ini itu didapatkan dari mana? Dari setiap dijumlahkan dari setiap minggunya ini. Jadi 0,2 kan di sini tidak ada penjumlahan lain, ya udah kita masukkan di sini 0,2. Nah, begitupun buat minggu yang kedua. Nah, untuk minggu ketiga kita tambahkan 2,89 ditambah dengan 7,58. Begitupun dengan seterusnya. Nah, di sini untuk mendapatkan si kurva S-nya sendiri itu kita harus menjumlahkan dari jumlah akumulatif. Nah, dari mana sih jumlah akumulatif tersebut itu? Nah, jumlah akumulatif tersebut itu didapat dari penjumlahan antara minggu sebelumnya dengan minggu yang telah dijumlahkan. Seperti di sini, minggu pertama itu 0,2 ditambah dengan 0,2 yaitu 0,43. Nah, terus untuk minggu ketiga yaitu 46 ditambah dengan 0,43. Hingga hasilnya yaitu 10,89. Begitupun seterusnya sampai dengan jumlah akumulatifnya yaitu 10%. 100%, mohon maaf. Nah, di sini itu kita didapatkan bahwa 50%-nya itu di sini
di minggu ke-8 di bagian desain dan pengembangan laboratorium. Di sini untuk 100%-nya yaitu di bagian sini dan juga untuk 0%-nya di sini. Untuk selanjutnya yaitu ada kesimpulan ya. Nah, di sini kesimpulannya yaitu dari gambar kurva S terlihat bahwa pelaksanaan proyek berjalan sesuai dengan waktu yang telah direncanakan. Progres proyek dilakukan secara konsisten selama 15 minggu sesuai dengan jadwal yang telah dibuat. Nah, terus ada dalam pelaksanaan proyek terdapat aktivitas kritis yaitu A, C, D, F, G, dan H yang mempengaruhi waktu pelaksanaan proyek. Dan aktivitas non-kritisnya yaitu ada B, yang memiliki slack dan tidak mempengaruhi jadwal proyek secara keseluruhan. Dan yang terakhir yaitu ada aktivitas kritis memiliki pengaruh signifikan terhadap waktu penyelesaian proyek. Jika terjadi penundaan pada aktivitas kritis, maka proyek secara keseluruhan akan membutuhkan waktu lebih lama. Mungkin itu saja penjelasan kurva S dari kelompok 1. Mohon maaf bila ada kesalahan. Kurang lebihnya terima kasih. Di sini ada sedikit kata-kata yaitu tidak ada seorang pun yang bisa kembali ke masa lalu dan melalui awal yang baru lagi. Tetapi semua orang bisa melalui hari ini dan membuat membuat akhir yang baru. Segitu saja dari kelompok 1. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.